Yo, what's up semuanya, masih di channel QWERTY Komputer, gua Chen. Dan kali ini gua akan kembali lagi mereview headset gaming, dan kali ini adalah giliran dari brand JT, yaitu JTX G5 series. Tapi sebelum gua mulai ke pembahasan mengenai headset ini, gua ingin mengajak dulu buat teman-teman yang baru pertama kali singgah ke channel ini untuk jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng biar nggak ketinggalan video-video dari gua yang akan datang. Dan sebelum gua mulai, kita intro dulu. Oke, seperti biasanya hal yang pertama ingin gue bahas adalah bahasa desain. JTX G5 series menggunakan desain headset over ear dengan retractable headband dan adjustable angle ear cup. Nah, pada bagian headbandnya ini diberikan headband cushion yang berbahan foam dan dilapisi dengan bahan kain. Begitu juga dengan ear cupnya, ini ada foamnya dan dilapisi dengan bahan kain. Tapi untuk bahannya nanti gue bahas di build quality ya. Kemudian untuk mikrofonnya juga ini foldable dan bisa dilipat, bahannya fleksibel tapi lumayan kaku. Kemudian pada bagian sisi luar ear cup-nya ini diberikan aksen RGB dengan logo X-nya. Pada bagian kabel ini ada dongle untuk mute mikrofonnya dan volume untuk dari headsetnya sendiri. Dan untuk headset ini menggunakan colokan 3,5 mm dan satu colokan USB Type A untuk menyalakan lampu RGB-nya. Tapi untuk menggunakan di smartphone ini nggak usah khawatir. Maksud gue untuk digunakan pada PC ini nggak usah khawatir karena headset ini sudah dilengkapi pada packingannya dengan audio splitter. Jadi sekali lagi headset ini multi platform ya, bisa digunakan di smartphone dan bisa digunakan di PC. Poin selanjutnya yaitu spesifikasi teknis, tapi gua nggak akan bahas terlalu detail mengenai spesifikasi teknisnya karena nggak ada yang spesial juga. Sebagai bahan informasi aja, driver diameternya berukuran 40 mm dengan impedance sebesar 32 ohm dan sensitivitas 108 desibel. Untuk frekuensi responsnya ini umum ada di angka 20 Hz sampai 20 kHz. Untuk mikrofonnya sendiri ini menggunakan pola omnidireksional. Dan untuk panjang kabelnya ini ada di angka 2,2 meter. Poin selanjutnya adalah build quality. JT G5 series masih menggunakan bahan plastik tentunya agar supaya nggak terlalu berat waktu digunakan. Tapi overall setelah gua coba, bahan yang digunakan ini udah cukup kokoh menurut gua. Tapi ada beberapa hal yang menjadi bahan perhatian gua, misalnya contoh untuk pada bahan ear cup. Foamnya memang nggak ada masalah buat gua, nggak bisa dibilang tebal, tapi nggak bisa juga dibilang tipis ya. Tapi yang jadi masalah buat gua adalah bahan yang membungkus foam ear cupnya ini. Menggunakan bahan kain yang teksturnya menurut gua cukup kasar. Bahannya sama dengan yang digunakan pada bagian headband cushion ya. Tapi kalau untuk headband cushion sih gua nggak ada masalah. Pemilihan bahan untuk ear cupnya ini membuat isolasi suara dari luar menjadi kurang baik atau malah bisa dibilang buruk. Untuk bahan plastiknya sendiri menurut gua ini nggak ada masalah, oke-oke aja. Finishingnya juga menurut gua udah cukup oke. Dan untuk kabelnya juga ini sudah dibungkus dengan bahan paracord. Tapi seperti yang teman-teman lihat sendiri, ini bahan kabelnya ini lumayan kaku ya. Makanya di sini ada beberapa tanda lipatan yang nggak bisa benar-benar lurus. Tapi menurut gua itu nggak masalah ya. Paling enggak untuk harga 258.800 yang dibanderol oleh official store-nya di marketplace, menurut gue ini udah cukup oke build quality-nya dan mungkin bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama. Cuman yang perlu diperhatikan satu lagi adalah untuk ear cup-nya ini lumayan gampang lepas ya, jadi mungkin bisa berhati-hati saat menggunakannya. Poin selanjutnya adalah sound quality. Nah, untuk headset ini menurut gue setelah gue tes, memiliki karakter suara yang cukup lemah pada bagian frekuensi low atau bassnya. Sementara untuk frekuensi middle dan high-nya menurut gua ini cukup netral, dan untuk high-nya nggak ada kesan menusuk saat mendengarkan musik ataupun saat bermain game.
Untuk bassnya sangat-sangat lemah ya menurut gua, nggak ada kesan bulat, dan bass kickingnya juga nggak ada feel nendangnya. Jadi menurut gua biar lebih jelas di sini gua akan coba tampilkan ilustrasi atau karakter suaranya lewat ilustrasi grafik equalizer biar teman-teman bisa lebih paham. Nah, kalau untuk kualitas suara dari mikrofonnya sendiri, biar lebih jelas di sini gue akan coba mendemonstrasikan biar teman-teman bisa dengar sendiri bagaimana kualitas suara dari mikrofon JT G5 series. Nah, agar bisa lebih jelas bagaimana kualitas suara mikrofon dari JT G5 series, maka gue akan coba demonstrasikan. Dan suara yang teman-teman dengarkan saat ini adalah suara hasil rekaman dari mikrofon JT G5 series. Tes mic 123, tes mic 123, papa, mama, fa, ba. Bisa teman-teman lihat sendiri, tapi kalau menurut gua pribadi, suara mikrofon dari JT G5 series cenderung agak mendam, walaupun nggak terlalu ya, tapi ada kesan mendamnya sedikit ya untuk suara mikrofon dari JT G5 series. Tapi untuk Discord, untuk Zoom, ataupun voice chat waktu main game, menurut gue ini udah oke. Dan menurut gue udah decent lah di harganya. Oke, bisa nilai sendiri. Tapi kalau punya pendapat yang berbeda bisa taruh di kolom komentar di bawah. Tes mic 123, tes mic 123. Yang terakhir adalah bagaimana kesimpulan gua mengenai JT G5 series. Perlu diperhatikan, headset ini sekali lagi dibanderol dengan harga 258.800 oleh JT-nya sendiri di official store di marketplace. Nah, harga terhadap kualitas barang ataupun fitur yang ditawarkan ataupun kualitas suara yang diberikan, menurut gua headset ini terbilang sedikit overpriced ya. Karena pertama, biasanya untuk harga segini gua udah bisa dapet kualitas suara yang terbilang netral lah. Untuk kualitas suara bassnya, middle maupun high-nya udah bisa enak waktu kita menggunakannya mendengarkan musik. Sementara kalau ini gua sangat-sangat kurang puas untuk mendengarkan musik karena bassnya sangat lemah, sementara untuk mikrofonnya juga agak sedikit mendam. Untuk kualitas suara mikrofon, harga untuk JT G5 series gua udah bisa dapet kualitas suara mikrofon yang menurut gua udah lebih natural dibandingkan JT G5 series. Jadi sekali lagi ini kembali lagi ke preferensi masing-masing ya, tapi kalau menurut gua kurang suka untuk kualitas suara drivernya maupun kualitas suara mikrofonnya. Kemudian untuk lampu RGB pada bagian ear cup-nya pun menurut gua cenderung agak terlalu tipis diffusernya, sehingga kita bisa sedikit melihat atau mengintip ke bagian dalam isi dari ear cup-nya ini karena diffusernya itu tadi cukup tipis. Menurut gua kurang aja ya tampilan RGB-nya. Tapi sekali lagi ini kembali ke preferensi masing-masing. Kalau misalnya teman-teman punya pendapat yang berbeda, coba tolong tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau menurut gua sih segitu aja kesimpulan gua mengenai ini, agak sedikit overpriced dibandingkan brand-brand yang lain yang menurut gua seharga ini kita udah bisa dapat yang sedikit lebih baik dibandingkan JT G5 series. Dan oke, mungkin segitu aja yang bisa gua sampaikan ke teman-teman mengenai JT-X G5 series. Gua harap video ini bisa menjadi informasi yang berguna buat kalian dan bisa menjadi sesuatu yang menarik juga buat kalian. Dan sekali lagi kalau teman-teman punya pendapat yang berbeda bisa sharing di kolom komentar di bawah biar gue bisa tahu bagaimana preferensi kalian mengenai headset gaming yang beredar di pasaran di Indonesia. Dan sekali lagi buat teman-teman yang mau nanya lebih jauh bisa tanya di kolom komentar atau bisa join live stream setiap hari Rabu dan Jumat jam 6 sore atau hari Minggu jam 1 siang. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol lonceng kalau belum biar bisa ketahuan kalau gue udah upload video yang baru. Dan mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Thank you and bye.